Pasukan pembela Anies Baswedan, para buzzer Anies, para kadrun itu, mereka langsung kebakaran jenggot. Gara-garanya, dengan jelek banget Pak Jokowi menunjukkan secara gamblang kalau Anies Baswedan ini selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, 5 tahun itu waktu yang lama loh ya, ternyata Anies Baswedan memang nggak bisa kerja. Secara khusus, Pak Jokowi mengunjungi proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur ditemani Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono, dan juga pejabat Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi Hartono. Kepada para wartawan, Pak Jokowi kemudian melempar bom yang bikin pasukan pendukung Anies Baswedan, para buzzer Anies, para kadrun itu, mereka seolah mati berdiri. Katanya, proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama 6 tahun, selama DKI dipimpin oleh Anies Baswedan. Tapi, di tangan sang pejabat gubernur, Pak Heru Budi, hanya dalam selang waktu 1,5 bulan, pembebasan lahan beres. Dan sekarang tim PUPR bisa menyelesaikan proyek yang sudah dimulai di era Gubernur Jokowi itu di tahun 2013. April nanti, rencananya proyek sodetan ini 100% rampung dan banjir di Jakarta pun bakal berkurang dengan signifikan. Nah, soal Presiden Jokowi yang mengunjungi sebuah proyek yang bakal berdampak banyak bagi masyarakat, melakukan belusukan proyek itu bukan hal yang aneh. Sudah sangat teramat sering Presiden Jokowi melakukannya. Tapi, nah ini yang jarang-jarang terjadi. Di sela-sela kunjungannya, Pak Jokowi menyelipkan sebuah pesan. Bahkan, ini bisa dibilang sebagai sebuah serangan politik ke salah satu bakal capres 2024, Anies Baswedan. Ada apa dan kenapa? Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic, kanal pendukung setia Pak Jokowi 2045 TV. Selalu ingat, kita tunggu komando Jokowi. Soal Anies yang nggak bisa kerja, kita bahas sesudah yang satu ini. Lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini, sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali. Kalau beresin masalah pembebasan lahan sodetan Kali Ciliwung saja nggak becus, 5 tahun nggak selesai-selesai, padahal sama pejabat Gubernur Heru bisa selesai dalam 1,5 bulan saja. Bisa dibayangkan bagaimana kacaunya proyek Ibu Kota Nusantara kalau harus ditangani sama Anies Baswedan. Kebayangkan gimana kacaunya nanti. Makanya, dari sini bisa dipahami kenapa Presiden Jokowi nggak mau ngasih restu sama capres yang diusung sama Partai Nasdem itu. Partai yang masih jadi bagian dari koalisi pemerintah buat maju di Pilpres 2024. Padahal, Presiden Jokowi nggak pernah sembunyi-sembunyi ngedukung 2 calon presiden lainnya, yakni Pak Prabowo Subianto dari Partai Gerindra sama Mas Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan. Dan kita juga mesti ingat, di tahun 2016 lalu, nggak nyampe 2 tahun setelah dilantik, Anies Baswedan pernah juga diberhentikan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Jokowi, digantikan oleh Muhadjir Effendi yang ternyata lebih awet mendapat kepercayaan dari Presiden. Sekarang, Pak Muhadjir menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Balik lagi ke soal sodetan Kali Ciliwung. Tamparan keras dari Presiden Jokowi itu, sontak saja para pendukung Anies menyusun narasi pembelaan alias ngeles. Kata mereka, selesainya proses pembebasan lahan oleh pejabat Gubernur Heru adalah bukti kalau Anies sudah bekerja. Soalnya, pejabat Gubernur Heru tinggal melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Anies Baswedan. Dan nggak lupa,
mereka juga menyebar gambar berita soal rencana dimulainya lagi proyek sodetan Kali Ciliwung oleh Kementerian PUPR di tahun 2021 sebagai penguat narasi mereka. Yah, apapun yang jadi dalih para pendukung Anies dan juga Anies Baswedan sendiri, kenyataannya dalam kurun waktu yang sangat lama, selama 5 tahun menjabat, sodetan Kali Ciliwung buat mengatasi banjir di Jakarta itu nggak juga bisa dibereskan pengerjaannya. Dan mandeknya proyek ini sudah jelas, mandeknya ada di tangan pemerintah provinsi. Mungkin ada baiknya kita kilas balik lagi soal proyek penting dalam mengatasi banjir ibu kota yang hampir saja mangkrak dan terlupakan kalau saja Anies Baswedan nggak lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Solusi pembuatan sodetan antara Kali Ciliwung ke saluran Kanal Banjir Timur sebagai salah satu solusi buat ngatasi banjir Jakarta sebetulnya bukan konsep baru. Ini sudah ada dan dibahas jauh sebelum Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta di tahun 2012. Menurut hasil kalkulasi di waktu itu, sebuah sodetan dapat mengalihkan debit banjir di Kali Ciliwung ke saluran Kanal Banjir Timur sebanyak 60 meter kubik air per detiknya. Dan kita tahu, Pak Jokowi adalah pemimpin yang cekatan dan mampu mengeksekusi solusi-solusi yang selama bertahun-tahun hanya beredar di tataran konsep dan wacana saja. Execution matters. Begitu teori kepemimpinan yang sangat penting dan harus dikuasai semua orang yang mengaku sebagai pemimpin. Kemampuan eksekusi adalah segalanya. Gagasan tanpa eksekusi adalah big zero. Begitu kalau kita mau mengutip ungkapan yang sering dikemukakan budayawan Muhammad Sobari atau Kang Sobari. Di tahun 2013, Gubernur Jokowi menggelar rapat bersama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di posko penampungan banjir yang berlokasi di Gor Otista, Jakarta Timur. Itulah awal disepakatinya proyek sodetan Kali Ciliwung di antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Kesepakatannya, proyek ini bakal dikerjakan melalui kerjasama kolaborasi. Pemerintah pusat melalui Kementerian PU atau yang sekarang bernama PUPR dengan Pak Basuki sebagai pimpinan menterinya, bertugas melakukan pembangunan fisik infrastrukturnya. Sementara itu, Pemprov DKI yang dipimpin Pak Jokowi kebagian menangani masalah pembebasan lahan. Pekerjaan fisik proyek ini langsung dilaksanakan di tahun yang sama, tahun 2013. Memang sudah menjadi tipikal Pak Jokowi yang pantang menunda-nunda pekerjaan. Pembangunan proyek ini dimulai dari sisi outlet atau tempat keluarnya air di kawasan Kebonanas, Jakarta Timur. Proyek ini terus berjalan meski kemudian Jokowi nggak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta karena terpilih menjadi Presiden RI ke-7 di tahun 2014. Waktu itu, di tangan Gubernur Basuki Cahayapurnama, pengganti Jokowi di DKI, proyek masih terus berjalan. Kendala muncul di tahun 2015. Padahal, sejatinya saat memulai proyek sodetan Kali Ciliwung di tahun 2013, Gubernur Jokowi menargetkan proyek ini sudah bisa difungsikan pada Oktober 2015. Di pertengahan tahun 2015, proyek terganjal oleh gugatan warga yang tinggal di lahan yang masuk dalam proyek ini, tepatnya di kawasan Bidara Cina. Mereka tidak mau melepas lahan mereka. Alasannya klasik, seperti yang kerap terjadi di proyek-proyek pembebasan lahan selama ini. Ada isu kehadiran cukom, mafia tanah, hak asasi manusia, hingga dampak lingkungan. Tanah yang jadi sengketa penting buat proyek sodetan ini. Soalnya, dari daerah itulah awalnya air dari Kali Ciliwung akan dibelokkan menuju Kanal Banjir Timur. Jadi, yang menjadi persoalan adalah bagian inlet atau area masuknya air dari infrastruktur sodetan ini. Pastinya, walaupun pengerjaan proyek di daerah keluaran atau outlet bisa berjalan, kalau di daerah masuknya atau inletnya tidak tersambung, ya percuma saja, air nggak mungkin bisa mengalir. Permasalahan jadi makin rumit ketika Majelis Hakim PT UN Jakarta
mengabulkan gugatan warga. Akibatnya, SK Gubernur